hidup ini ketika dipersembahkan bagi Tuhan. Yuk, punya cerita tentang panggilan mulia, tinggalkan semua dan kerajaan Allah. Ayah, ibu, kakak, adik, dan juga gebetan, semua kau tinggalkan demi mama. Diganti nenek, kakek, sampai anak-anak, kau mau datang terpaksa juga janda. Senyum salam bukannya tegak pesona, hadirkan kasih Allah bagi dunia. Oh alangkah indahnya hidup ini jika dipersembahkan bagi Tuhan. Oh alangkah indahnya imamat, kasih Kristus nyata bagi gereja. Engkau lalunya menyalurkan segudang harta, tapi kau memilih bukan punya apa-apa. Laptop, handphone, motor, mobil, dan juga sepeda, itu semuanya milik Dia. Oh alangkah indahnya hidup ini jika dipersembahkan bagi Tuhan. Oh alangkah indahnya imamat, kasih Kristus nyata bagi gereja. Diutus ke kota dan ke desa sama saja, walau cari sinyal harus naik pohon kelapa. Mandiri sungai dan juga di rawa-rawa, tak jadi masalah, kamu bahagia. Indahnya hidup ini jika dipersembahkan bagi Tuhan. Oh alangkah indahnya imamat, kasih Kristus nyata bagi gereja. Oh alangkah indahnya hidup ini jika dipersembahkan bagi Tuhan. Oh alangkah indahnya imamat, kasih Kristus nyata bagi gereja. Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi. Gereja tanpa sistem hukum yang jelas sama seperti negara Indonesia bila tanpa dasar negara, tanpa kitab hukum perdata dan pidana yang akan memicu kepada kekacauan, kebingungan, dan bahkan perpecahan demi perpecahan. Pun demikian dalam gereja. Dalam gereja Katolik hadirlah kitab hukum kanonik. Setiap hal yang menyangkut ajaran iman atau moral yang dikemukakan secara definitif di dalam ajaran-ajaran atau magisterium gereja itu ditata, diatur, dijaga, dan dirawat pada sistem hukum ini. Dengan memahami kitab hukum kanonik, maka setiap umat Katolik diharapkan terhindar dari penyimpangan dogma dan doktrin gereja, sehingga karya kasih Allah sungguh dapat terus terjaga dan terlaksana sepanjang masa. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang tertulis dalam kitab hukum kanonik atau KHK yang secara definitif adalah sebagai hukum yang paling tertinggi dalam gereja Katolik itu apa? Dalam kanon 1752 sangat jelas. Keselamatan jiwa-jiwa yang dalam gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi. Salus animarum suprema lex, kata kitab hukum kanonik. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Tentu kesimpulan hukum ini berdasarkan pada kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Dan kita bisa melihatnya dengan sangat jelas dari apa yang dilakukan dan diupayakan oleh Yesus sendiri, para rasul, hingga para martir dan para kudus gereja sepanjang masa. Semuanya rela berjuang mati-matian, waktu, tenaga, doa, cinta, bahkan diri dikurbankan demi tujuan yang paling tertinggi, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Misalkan kalau kita membaca Injil Matius
bab 8, 28 hingga seterusnya. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang bagaimana ada dua orang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat menyeret-nyeret, tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, semuanya yang dibelenggu itu diputuskan. Tidak ada yang bisa menahan dan cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan setan ini. Orang ini digambarkan tidak berpakaian, tinggalnya juga tidak di rumah tetapi di kuburan. Roh jahat menguasai orang ini. Dia berkeliaran di kuburan, berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Lalu Yesus datang. Yesus menghardiknya. "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Pergilah. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan kemudian memasuki babi-babi. Kawanan babi-babi itu tertulis sekitar 2000 jumlahnya. Terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan semuanya mati lemas di dalam danau. Orang tersebut sembuh, tidak lagi dikuasai oleh roh jahat. Penjaga-penjaga babi menceritakan hal ini ke kota-kota dan kampung-kampung. Lalu kita bisa berefleksi. Karena babi-babi ini ada yang menjaga, artinya babi-babi ini bukan babi liar. 2000 babi, artinya ada yang punya. Ada pengusaha yang punya babi-babi ini. Kita refleksikan, bisa kita bayangkan berapa banyak aset pengusaha babi ini. Harga 1 kilogram babi berapa? Dikali 1 ekor sekitar 100 kilo, dikali 2000 ekor. Dan semuanya 2000 ekor ini dikurbankan, terjun ke dalam danau dan mati semua sia-sia. Tapi 2 orang yang kerasukan setan selamat. Siapa yang melakukan? Yesus. Bisa kita bayangkan dan kita renungkan. Untuk menyelamatkan jiwa 2 orang, 2000 ekor babi berapapun harganya itu tidak ada apa-apanya. Bagi Yesus, berapapun jumlah dan harga babi-babi itu tetaplah tidak sebanding dengan keselamatan 2 orang yang kerasukan setan tadi. Baginya, keselamatan manusia, meskipun hanya 1 atau 2 orang, itu jauh lebih penting daripada sejumlah besar hal lainnya di mata dunia. Nah, hal ini akan bergayung bersambut pada ekspresi cinta Yesus demi keselamatan jiwa seluruh manusia. Kita ingat kisah bagaimana anak kecil mempersembahkan miliknya 5 roti dan 2 ekor ikan karena tahu makanan tidak cukup. Tujuannya adalah agar semua orang bisa makan. Terjadilah mujizat. 5.000 orang bisa makan dan berkelimpahan. Si anak kecil ini tahu apalah artinya bekal dia roti dan ikan demi keselamatan jiwa yang jauh lebih besar, 5.000 orang lebih. Maka dia mempersembahkan apa yang dia punya untuk keselamatan semua. Kita bisa lihat para rasul, bagaimana mereka meninggalkan miliknya, meninggalkan masa depannya untuk menjadi penjala manusia. Matius pemungut cukai, Maria Magdalena dan semuanya yang meninggalkan kebiasaan hidup lama yang sudah nyaman, enak dan menjanjikan di mata dunia. Semua dipersembahkan untuk mengikuti Yesus. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa sesama. Hingga demi keselamatan jiwa manusia yang diberikan adalah diri sendiri. Dan itu dimaklumkan dengan sangat jelas dalam hidup Yesus. Yesus rela dipermalukan, dikhianati, disiksa dan rela mati demi keselamatan jiwa kita. Lalu hal ini terus berkembang hingga para martir dan orang-orang kudus, bagaimana mereka membaktikan diri untuk keselamatan jiwa manusia. Hingga sampai saat ini, di mana gereja kita berada, tujuan dan hukum tertinggi ini tetap dihidupi. Maka tidak heran bila dalam spiritualitas hidup umat Katolik, pemberian diri, pengorbanan diri, hidup doa, devosi, intensi kepada sesama, karya dan usaha kemanusiaan itu sungguh-sungguh sangat mewarnai dinamika kehidupan menggereja.
Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Bukan keselamatan bangunan, keselamatan harta benda, aset, nama baik, investasi, keuntungan di mata dunia, tetapi keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Segala hal yang lainnya hanyalah sarana yang dianugerahkan Tuhan yang kita gunakan agar kita bisa sampai kepada tujuan utama tadi, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan sangat jelas bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Untuk apa? Untuk mengupayakan keselamatan jiwa-jiwa manusia kemanapun dan dimanapun mereka pergi dan berada, mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit. Pergi keluar rumah, lepas dari kenyamanan dan keamanan yang sehari-hari sudah aman dan nyaman dekat dengan Yesus, tetapi sekarang harus pergi keluar, bukan lagi dekat dengan Yesus secara fisik, tetapi dekat dengan setan, dekat dengan penyakit. Agar apa? Agar mereka bisa mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Maka mereka harus mendekati keduanya itu. Bagaimana mungkin kalau diminta untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, tetapi tetap di rumah dan dekat dengan Yesus saja, tidak mau pergi. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa keselamatan dan kesembuhan umat manusia jauh lebih besar daripada apapun juga. Maka pergilah. Dan digambarkan Yesus memberikan kuasa kepada para murid, kuasa atas roh jahat dan kuasa atas penyakit kepada mereka semua. Maka bisa kita lihat terjadilah keselamatan yang jauh lebih besar lagi lewat para murid Yesus. Banyak orang disembuhkan dari penyakit, banyak roh jahat diusir. Maka prinsip tadi sungguh dihidupi. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi yang harus diupayakan terus-menerus. Bapak dan Ibu yang terkasih, seperti para murid tadi, kita pun juga diutus untuk mewarta. Kita diutus untuk mewartakan keselamatan dan kesembuhan, terutama di tengah-tengah pandemi yang bergejolak ini. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita refleksikan bersama lewat sabda perutusan Yesus hari ini. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua adalah pemberian diri. Dua hal ini pula yang kiranya saat ini sangat diperlukan untuk kita semua dalam mewartakan keselamatan di masa pandemi. Pertama, ketaatan. Para murid diberi seperangkat aturan lengkap dengan berkat-berkatnya dalam menjalankan perutusan mereka. Perutusan itu tidak akan berjalan tanpa adanya kerendahan hati yang dibuktikan dengan ketaatan untuk menjalankan aturan. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Kalau sudah sampai di suatu tempat, tinggallah di situ. Kalau tidak diterima, ya sudah, pergi saja. Wartakanlah pertobatan, wartakanlah kesembuhan dan pelepasan dari roh jahat dan lain-lain sebagainya. Aturan dalam perutusan sungguh mensyaratkan kerendahan hati agar bisa berjalan dengan baik. Begitu pula saat ini, ada aturan yang jelas yang mesti ditaati, bukan hanya demi keselamatan kesehatan kita sendiri, namun juga keselamatan sesama dan semua. Syaratnya adalah rendah hati. Kita sudah melihat sangat jelas saat ini betapa keangkuhan, kesombongan, dan penolakan untuk taat telah membuat banyak orang tidak selamat, menambah angka orang yang terpapar sakit dan menambah angka kematian karena pandemi. Misalnya, sangat mudah sekali ketaatan pada aturan perutusan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain-lain sebagainya.
Ini semua adalah sebuah aturan yang dibuat untuk keselamatan jiwa semua orang. Keangkuhan, kesombongan, dan penolakan pada perangkat aturan keselamatan justru melahirkan kebalikannya, kebinasaan. Para murid taat dan kita pun diajak untuk taat. Apalah artinya gereja ditutup, tidak ada misa minggu rame-rame? Apalah artinya jalanan disekat, mal, tempat nongkrong ditutup, toko ditutup, cuan berkurang, keluhan bertambah banyak, mulut ditutup, naik kereta pakai antigen, naik pesawat pakai PCR, kerja dari rumah, belanja harus dibungkus, dan aturan-aturan lainnya. Tidak masalah. Toh semua ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Yang ingat adalah hukum yang tertinggi dalam gereja Katolik. Pertama tadi ketaatan. Yang kedua adalah pemberian diri. Para murid diminta untuk tidak membawa apapun dalam perutusan mereka. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Agar apa? Agar mereka tidak tergantung pada pegangan harta milik mereka dan mau memberikan diri seutuhnya bagi pelayanan demi keselamatan jiwa sesama. Intinya, agar mereka pergi hanya membawa Yesus saja kemanapun mereka berada. Kalau mereka hanya membawa Yesus, artinya Yesus saja memberikan diri. Berarti saya juga harus memberikan diri. Pegangan satu-satunya haruslah hanya Yesus semata. Pemberian diri adalah yang kita butuhkan pada saat-saat ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kesediaan untuk berbagi, kesediaan untuk mau rugi di mata dunia. Sekali lagi, pemberian diri adalah yang kita butuhkan saat ini untuk keselamatan jiwa-jiwa, kesediaan untuk berbagi, dan kesediaan untuk mau rugi di mata dunia. Kita tidak diminta untuk mengorbankan 2000 ekor babi. Tenang saja. Tapi coba kita renungkan dan bayangkan, di tengah-tengah kisah bagaimana orang banyak yang berlomba-lomba menyelamatkan diri, mengurung diri, apatis pada pemerintah, tidak peduli kepada sesama. Sudahlah, yang penting saya, keluarga, semua bisa selamat. Yang lain, urusan yang lain saja. Tetapi banyak juga tenaga kesehatan, relawan, yang mau terus-menerus memberikan waktu dan tenaga mereka pagi, siang, dan malam. Kita juga bisa melihat, mungkin kita berada dalam bagian tersebut, bagaimana perusahaan-perusahaan besar mau menguras tabungan mereka untuk membantu karyawan-karyawannya agar tetap bisa bekerja dan tidak jadi pengangguran. Ada toko-toko yang tetap berusaha untuk tetap buka, padahal pembeli berkurang. Agar apa? Agar pegawai tetap bisa pulang bawa uang untuk keluarganya hidup. Ada orang yang membagikan terus-menerus masker, donor darah, mencari bantuan kiri ke kanan untuk penderita COVID. Ada orang yang terus-menerus mendonasikan dananya untuk pembelian peti mati, sembako untuk warga, untuk orang-orang yang terdampak. Kita bisa lihat juga kisah-kisah ibu rumah tangga yang memasak untuk tetangganya yang sedang isolasi mandiri. Ada yang terus kerang-kering menelpon kiri dan ke kanan, mencarikan plasma darah dan mencari oksigen untuk orang lain. Mungkin ada pula yang memiliki komitmen untuk selalu mau memberikan waktu menghibur mereka yang sedang sakit, terpapar, berduka karena kematian. Lagi rame toko, tiba-tiba berhenti melayani pembeli karena sedang ditelepon oleh orang yang sedang kehilangan karena COVID, dan mengutamakan mendengarkan kisah sedih itu daripada keuntungan hari itu. Ada juga yang selalu berusaha mencari cara meluangkan waktu untuk berdoa, berdevosi, misa di masa pandemi ini, entah di rumah, misa pagi atau apapun juga demi intensi keselamatan dunia.
Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam pemberian diri dan kesediaan untuk rugi di mata dunia itulah keselamatan dihadirkan. Memang ironisnya, ada pula yang masih bersikeras mencari untung dan tidak mau rugi apapun. Materi, jabatan, popularitas, waktu, tenaga, kebebasannya. Dalam keserakahan dan keangkuhan macam itu, keselamatan jiwa bagi banyak orang itu dirampas. Semoga kita tidak berada dalam bilangan tersebut. Tidak bisa dipungkiri juga, saat ini keinginan mencari untung dari pandemi justru akan mengorbankan banyak orang. Sementara kemauan untuk memberikan diri dan berbagi yang menyelamatkan banyak orang. Lalu menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua, mana yang kita pilih? Yang kita pilih tetap sama, yaitu mana yang dapat menghasilkan keselamatan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar bagi jiwa-jiwa. Seperti para rasul, pergilah, merasulah kemana-mana pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang pergi merasul itu sudah enak. Bisa lewat media sosial, lewat WhatsApp, Instagram, telepon, dan berbagai macam sarana media saat ini. Pergilah dan merasulah ke keluarga-keluarga, ke saudara kita, ke tetangga, dan kemana-mana. Usirlah setan. Usirlah setan ketidakpedulian, kesombongan, keangkuhan, setan ketakutan yang berlebihan. Usirlah setan ketidakpercayaan dan setan keraguan-raguan akan penyelenggaraan ilahi Tuhan di masa pandemi ini. Pergilah kemana-mana, sembuhkanlah berbagai macam penyakit dengan karya kemanusiaan, doa, donasi, kasih, perhatian, sapaan personal, sharing di media sosial yang meneguhkan dan menguatkan, misa streaming, intensi doa, dan terus-menerus berbagi kasih lewat berbagai macam cara agar semua orang bisa sembuh. Untuk keselamatan jiwa-jiwa, kita perjuangkan dan upayakan semuanya. Apalah artinya yang lain. Salus animarum, suprema lex, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi.